Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Friska. Hari ini Kak Friska akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan. Ya, penjumlahan pecahan. Nah, syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Penjumlahan dan pengurangan pecahan itu ada syaratnya, yaitu penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kamu tinggal jumlahkan pembilangnya. Tapi penyebutnya tetap ya, tidak berubah. Nah, ini contohnya, kakak akan kasih contoh pecahannya, penyebutnya berbeda gitu ya. Jadi kita menyamakan penyebut. Nah ini, 1/2 ditambah 3/7. Penyebutnya adalah 2 dan 7. Kita samakan, kita cari kelipatan 2 dan 7, tapi nilainya sama, tetapi dia paling kecil gitu ya. Siapa paling kecil? 14 gitu ya. Nah, 14 berarti penyebutnya nanti berubah menjadi 14 ya. Dan hasilnya juga penyebutnya pasti 14. Tidak berubah ya. Nah, sekarang kita lihat ke 1/2. Nah, 2 kali berapa ya hasilnya 14? 2 kali 7. Maka pembilangnya kita kali 7. Ingat ya, kita tidak merubah nilai tetapi merubah bentuk ya. Kalau misalnya si 2-nya kita kali 7, maka si satunya juga harus kita kali 7. Ingat, matematika harus adil. Matematika harus adil, gitu ya. Nah, sekarang 1 kali 7 berapa? 7 gitu ya. Nah, kita fokus ke 3/7. 7 kali berapa ya? Hasilnya 14. 7 kali 2 gitu ya. Berarti pembilangnya juga harus kita kali 2. Harus adil ya. Nah, sekarang kita kalikan 3 kali 2, hasilnya 6. Penyebutnya sudah sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama, ya sudah. Kita jumlahkan saja langsung. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Gitu ya. Maka jawabannya adalah 13/14. Gitu ya adik-adik. Nah, kita masuk ke contoh 2 ya. Contoh 2, 3/4 ditambah 7/6. Nah, penyebutnya adalah 4 dan 6. Berarti kita cari kelipatan 4 dan kelipatan 6 yang nilainya sama tetapi paling kecil. Nah, Kak, kenapa ya tidak yang besar, Kak? Nah, kalau misalnya yang besar, nanti bilangan yang hasil perkaliannya nanti besar gitu ya. Kalau misalnya ada yang kecil, kenapa kita tidak gunakan yang kecil saja? Biar lebih simpel gitu ya, biar lebih gampang ngerjakannya. Nah, di sini bilangan yang sama ada 12, ada 24, dan 36 ya. Nah, kita pilih yang paling kecilnya, yaitu 12. Ini yang Kak lingkari ya. Nah, berarti nanti penyebutnya berubah otomatis menjadi 12 ya. Sekarang kita lihat 3/4. 4 kali berapa ya hasilnya 12? 4 kali 3, berarti pembilangnya juga kita kali 3 gitu ya. Karena penyebutnya dikali 3. 3 kali 3 berapa? 9. 9 ya. Nah, sekarang kita lihat 7/6. Kita lihat penyebutnya, 6 kali berapa ya hasilnya? 12. 6 kali 2 ya. Nah, kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga harus dikali 2. Ingat, matematika harus adil gitu ya. 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, penyebutnya sudah sama. Terus kita apakan? Kita jumlahkan dong. Dijumlahkan 9 tambah 14 hasilnya 23. Maka jawabannya adalah 23/12. Nah, misalnya nih, Kak, jawaban aku dalam bentuk pecahan campuran gitu ya. Nah, bisa kita jadikan ke pecahan campuran. Tetapi syaratnya, pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Nah, ini pembilangnya lebih besar, yaitu 23 lebih besar daripada 12. Maka bisa kita jadikan ke pecahan campuran. Kak, bagaimana sih cara menjadikan pecahan campuran? Kamu silakan buka lagi pelajaran kamu ya. Kamu lihat bagaimana cara mengubahnya. Nah, di sini 23/12 itu
Hasilnya pecahan campurannya adalah 1 11/12 gitu ya. Kemudian kita masuk ke contoh 3. Nah, sebelumnya Kak jelaskan dulu ya. 23/12 itu sama nilainya dengan 1 11/12. Hanya saja bentuknya berbeda gitu ya. Nilainya sama, tetapi bentuknya berbeda. Contohnya gini. Kakak dipanggil Kak Friska di sekolah. Nah, kemudian di rumah kakak dipanggil Kak Siska. Siska sama Friska itu sama gitu. Cuma namanya saja yang berbeda. Sama dengan ini. 23/12 itu sama nilainya dengan 1 11/12. Hanya saja berbeda bentuk gitu ya. Jadi adik-adik jangan bingung. Dan contoh ketiga, 5/4 ditambah dengan 3/8. Nah, penyebutnya adalah 4 dan 8. Sekarang kita cari kelipatan 4 dan 8 yang sama tetapi paling kecil, yaitu si 8 ya. Nah, sekarang kita ubah penyebutnya menjadi 8. Kita lihat 5/4. 4 kali berapa ya hasilnya 8 ya? 4 kali 2 dong. Kalau penyebutnya dikali 2 berarti pembilangnya kita kali 2 juga. 5 kali 2 berapa? 10 gitu ya. Sekarang kita lihat lagi 3/8. 8 kali berapa hasilnya 8? Ya kali 1 dong gitu ya. 3 kali 1 hasilnya 3 gitu ya. Ingat ya, kalau misalnya si 8-nya kita kali 1, maka si 3-nya juga harus kita kali 1. Ingat, matematika harus adil gitu ya, nggak boleh curang ya. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama nih. Kita apakan? Kita jumlahkan gitu ya. 13/8. Hasilnya 13/8 ya. Nah, bisa nggak dijadikan pecahan campuran? Bisa, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maka kita jadikan kepecahan campuran menjadi 1 5/8. Nah, ini sama nilainya ya. Ini sama ya, hanya berbeda bentuk. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh 4. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Contoh soal nomor 4 ya. Nah, ini pecahan campuran dengan pecahan biasa ya. Nah, cara yang kakak gunakan yaitu kakak ubah dulu ke pecahan biasa ya. Kita lihat penyebutnya 2 dan 4. Maka kita cari kelipatan 2 dan 4 yang sama tetapi paling kecil. Yaitu 4 ya. Ini soalnya tadi. Nah, ini kak ubah dulu ya pecahan campurannya. Caranya kalikan baru jumlahkan. Nah, yang pertama kamu lakukan adalah kalikan dulu, baru jumlahkan. Jangan lupa ya. Kita kalikan 2 kali 3, itu hasilnya 6. Kemudian kita jumlahkan dengan 1, maka jawabannya 7. Jadi pecahan biasanya menjadi 7/2. Ditambah 3/4. 3/4-nya tidak berubah ya, karena itu sudah pecahan biasa. Langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya. Penyebutnya tadi itu adalah 4. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat 7/2. Kira-kira 2 kali berapa ya? Hasilnya 4 ya? 2 kali 2. Maka pembilangnya kita kali 2 juga ya. 7 kali 2 hasilnya 14. Kemudian, kita lihat 3/4. 4 kali berapa hasilnya 4? Kali 1 dong gitu ya. Maka pembilangnya kita kali 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 14 tambah 3, 17. Jawabannya 17/4 gitu ya. Nah, 17/4 ini bisa kita jadikan kepecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Maka hasil pecahan campurannya adalah 4 1/4. Ingat ya, ini sama nilainya, hanya berbeda bentuk. Yang satu pecahan biasa, yang satu pecahan campuran. Jangan bingung ya. Kemudian contoh kelima, nih masih sama ya, pecahan biasa ditambah dengan pecahan campuran.
Kita lihat dulu penyebutnya adalah 4 dan 5. Maka kelipatan yang kita gunakan adalah 20, karena itu paling kecil ya. Kelipatan yang sama tetapi kecil itu adalah KPK ya. Nah, yang ada yang sudah pernah dengar kata KPK. Nah, inilah KPK-nya, 20. Oke, kita jadikan dulu ke pecahan biasa. Kalikan dulu baru jumlahkan. Kalikan dulu baru jumlahkan. 5 kali 3, 15. Ditambah 2, 17 gitu ya. Maka hasilnya 5/4 ditambah 17/5. Sudah jadi pecahan biasa ya. Kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Sekarang kita lihat 5/4. 5/4. 4 kali berapa hasilnya? 20 ya? Kali 5. Maka pembilangnya juga kita kali 5. 5 kali 5? 25. Kemudian 5 kali berapa hasilnya? 20. Kali 4. Maka pembilangnya kita kali 4 juga ya. 17 kali 4 berapa? 68 ya. Nah, penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya kita jumlahkan saja. 25 ditambah 68 hasilnya 93. Bisa nggak dijadikan pecahan campuran hasilnya? Bisa, karena pembilangnya lebih besar. Oke, hasil campurannya, pecahan campurannya adalah 4, 13/20. Ingat ya, ini sama nilainya ya, hanya berbeda bentuk.